Zlatan Ibrahimovic sebut AC Milan butuh mentalitas bak anjing pemburu. Zlatan Ibrahimovic merupakan salah satu pemain eksentrik yang berada di jagat sepak bola modern sekarang. Bahkan rekan setimnya di AC Milan Fikayo Tomori melabeli Zlatan Ibrahimovic sebagai pemain yang barbar. Sematan tersebut diberikan Fikayo Tomori kepada seniornya lantaran pernah memberikan perumpamaan yang menohok. Menurut Ibrahimovic, AC Milan perlu memiliki mentalitas layaknya seekor anjing pemburu. Jujur saja dia barbar, kepribadiannya hebat, namun juga memiliki warna yang berbeda dalam memberikan kami semangat. Buka Fikayo Tomori, seperti yang dikutip dari laman Calcio Mercato. Dia pernah memberitahu kami bahwa tim perlu menjadi seekor anjing. Kami harus lapar seperti anjing pemburu, jelas tim ini belum melakukan apa-apa. Itulah yang dia katakan saat itu, terang bek yang pernah membela Chelsea tersebut. Ibrahimovic lebih dari sekedar bomber yang dibutuhkan oleh AC Milan. Keberadaannya tak cuma untuk menciptakan gol, namun memberikan semangat lain kepada skuad muda Il Diavolo Rosso. Ketika berada di ruang ganti pemain, dia yang paling banyak berbicara soal semangat dan pentingnya arti kemenangan, tegas penggawa timnas Inggris ini. Kapan Charles de Ketelaere tiba di Milan dan bergabung dengan skuad Stefano Pioli? Charles de Ketelaere akan menyelesaikan kepindahannya ke Milan pada awal pekan besok setelah kesepakatan akhirnya dicapai dengan klub Bruges kemarin. Rossoneri sebenarnya sempat hampir putus asa untuk mendatangkan pemain sepak bola berusia 21 tahun itu. Hal itu terjadi lantaran Bruges terus meminta dana lebih untuk transfer Charles de Ketelaere karena adanya tim Liga Inggris Leeds United yang menawarkan uang lebih besar. Namun karena Charles de Ketelaere hanya memilih AC Milan, Bruges tidak memiliki banyak pilihan selain akhirnya melepaskan pemain didikannya itu ke San Siro. Seperti dilansir calciomercato.com, de Ketelaere diperkirakan akan tiba di Milan besok, baik pada sore atau malam hari. Dia akan menjalani tes medis pra-transfer seperti biasa dengan Rossoneri pada hari Senin, sebelum menandatangani kontrak 5 tahun senilai sekitar 2,2 juta euro bersih per musim. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, de Ketelaere akan dapat bergabung dengan skuad di Milanello pada Selasa, ketika skuad akan kembali bekerja setelah pertandingan persahabatan melawan Olympique Marseille. Minggu malam ini waktu Indonesia, kabar terbaru dari jurnalis Gianluca Di Marzio mengungkapkan jika kedatangan Charles de Ketelaere bisa ditunda sampai Senin pagi, bukan hari ini. Dalam hal ini, dia akan menjalani bagian pertama dari tes medisnya, untuk kemudian hasilnya akan disimpulkan pada hari Selasa. Kemudian Stefano Pioli akan memutuskan apakah akan menurunkannya dalam pertandingan persahabatan melawan Vicenza pada 6 Agustus atau tidak. Legenda Milan yakin Divock Origi bisa nyetel dengan Olivier Giroud. Striker legendaris AC Milan yaitu Gianpiero Papi yakin bahwa Olivier Giroud
bisa menjadi tandem yang sempurna untuk rekrutan teranyar Rossoneri yakni Divock Origi. Setelah menjuarai Serie A musim lalu, manajemen Rossoneri mendatangkan Divock Origi dari Liverpool dengan harapan bisa membantu tim mempertahankan titel Scudetto. Penyerang asal Belgia itu dipinang oleh tim asuhan Stefano Pioli dengan cuma-cuma sebab kontrak Origi bersama The Reds resmi berakhir pertanggal 30 Juni lalu. Pemain yang dulu kerap menjadi super sub bagi Liverpool tersebut dikontrak jangka panjang oleh AC Milan, yaitu sampai dengan 30 Juni 2026. Legenda Rossoneri yakni Jean-Pierre Papin mengaku antusias untuk menyaksikan aksi dari Origi di Stadion San Siro musim depan. Pria asal Prancis ini menilai bahwa Origi bisa menjadi tandem sempurna untuk Olivier Giroud yang di musim lalu menjadi tumpuan utama Milan dalam mencetak gol. Saya tidak tahu apakah Pioli bakal memperlakukannya secara berbeda, ucap Papin dalam wawancaranya dengan Sportweek. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Giroud adalah seorang penyerang tengah klasik sementara Origi adalah seorang target man. Namun Origi juga bisa bermain agak melebar dan mempersilahkan Olivier untuk mengambil peran mencetak gol. Saya rasa mereka bisa bermain berdampingan dan akan bekerja sama dengan baik. Meski begitu, itu semua tergantung dari sistem permainan yang akan diterapkan oleh pelatih, tutup Papin. Matteo Gabbia segera bergabung dengan Sampdoria. Media Italia hari ini mengklaim jika AC Milan hampir menyelesaikan negosiasi peminjaman Matteo Gabbia ke Sampdoria. Kondisi itu akan membuat ruang untuk kedatangan seorang bek baru. Rossoneri bekerja keras untuk mendapatkan bek tengah baru musim panas ini, dan nama teratas dari daftar target mereka adalah Javed Tanganga dari Tottenham. Pembicaraan telah berlangsung dengan Spurs untuk sementara waktu dan kesepakatan dapat dicapai dalam beberapa minggu mendatang. Kedatangan bek Inggris itu akan semakin memperkuat skuad Stefano Pioli musim depan. Seperti dilansir Gianluca Di Marzio, Milan sedang bekerja untuk mengirim Gabbia dengan status pinjaman kering ke Sampdoria yang bertujuan untuk perkembangan dengan waktu bermain yang lebih konsisten. Dia tidak mungkin memiliki jam bermain yang lebih banyak di bawah Pioli dalam kampanye mendatang. Jadi kepergian sementara memberinya kesempatan untuk melanjutkan pertumbuhannya. Pemain berusia 22 tahun itu telah berbicara dengan Marco Giampaolo dan dia tertarik untuk pindah, ingin membuktikan kualitas yang ia miliki. Musim lalu, Gabbia hanya tampil 8 kali di Serie A dengan total waktu bermain sebanyak 537 menit. Dua pemain ini jadi target utama AC Milan untuk lini belakang. Akhirnya AC Milan telah merampungkan proses transfer Charles De Ketelaere dari klub Brugge. Target transfer berikutnya adalah mengambil bek baru dengan Javed Tanganga dan Abdou Diallo menjadi dua kandidat teratas. Setelah kesuksesan meraih gelar Scudetto musim lalu, Milan terlihat lambat dalam bermanuver di bursa transfer pemain. Namun kini keadaan sedikit membaik setelah keberhasilan klub menggait De Ketelaere dan kini agendanya adalah memberikan kedalaman lini belakang yang lebih baik dalam skuad Stefano Pioli. Seperti dilansir calciomercato.com, Tanganga masih menjadi opsi utama bagi AC Milan dan kedua belah pihak telah melakukan pembicaraan selama berminggu-minggu dengan sang pemain benar-benar bersedia untuk pindah ke Italia. Rossoneri masih belum menyetujui angka transfer dengan Tottenham. Kandidat utama lainnya di samping pemain Inggris itu adalah Diallo dari PSG yang skillnya cukup diapresiasi oleh manajemen Rossoneri. Pelatih baru PSG Christophe Galtier bukan penggemar bek Senegal berusia 26 tahun itu, jadi kemungkinan Diallo bisa pindah ke Milan musim panas ini sangat terbuka. AC Milan membutuhkan bek tengah baru pasca kepergian Romagnoli. Kabar terkini mengaitkan jika Matteo Gabbia juga akan pergi ke Sampdoria dengan status pinjaman.